Reformasi sudah berjalan lebih dari 27 tahun, namun satu tuntutan mendasar rakyat masih selalu diabaikan, yaitu transparansi pejabat. Dari DPR, menteri hingga presiden, hampir tidak ada yang benar-benar berani membuka gaji, tunjangan, anggaran, dan kinerjanya secara terbuka kepada publik. Tapi di tengah kegelapan itu ada dua nama yang berbeda, yaitu Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Kang Deddy Mulyadi atau KDM. Dua pejabat publik yang secara konsisten berani membuka penghasilan, anggaran, hingga kebijakan mereka untuk rakyat. Pertanyaannya, mengapa hanya mereka yang berani transparan, sementara ribuan pejabat lain memilih bersembunyi di balik tembok kekuasaan? Selamat datang di PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan, ruang nalar kritis yang membongkar wajah asli kekuasaan demi tercapainya keadilan rakyat. Tuntutan mahasiswa, buruh, dan elemen masyarakat lainnya yang dirumuskan dalam 17+8 yang ditujukan kepada DPR, Presiden atau pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Kementerian, Badan, BUMN, BUMD, Gubernur, Wali Kota, dan Bupati. Salah satunya adalah transparansi pejabat, yakni transparansi dalam penghasilan, transparansi dalam penggunaan anggaran, transparansi dalam program dan kinerja yang dapat diakses publik. Hingga kini, tidak ditemukan pejabat yang responsif terhadap tuntutan tersebut. Mereka umumnya hanya sibuk mempersiapkan pembelaan dirinya masing-masing. Bayangkan saja, tuntutan terhadap transparansi ini sudah berkumandang sejak reformasi tahun 1998. Para pejabat menganggap tuntutan itu hanya angin lalu saja. Mereka menganggap rakyat itu hanya objek saja yang tidak perlu diindahkan. Dalam sejarah reformasi, mulai tahun 1998 sampai tahun 2025 ini, kita hanya menemukan satu mantan pejabat dan pejabat yang sungguh-sungguh melakukan transparansi dalam semua hal berkaitan dengan jabatannya, yaitu Ahok atau Basuki Cahayapurnama dan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Ahok yang pernah menjabat sebagai Bupati di Belitung Timur, anggota DPR RI, Wakil Gubernur dan Gubernur DKI, Komisaris Utama Pertamina, selalu membuat laporan ke publik tentang penghasilannya sebagai pejabat, anggaran yang dikelola, program yang dilaksanakan, kinerja sebagai pejabat. Semua dapat diakses secara terbuka di berbagai media
jabatan dan publik. Pertanggungjawaban transparansi jabatan ini Ahok selalu menggaungkan agar dibuatkan undang-undang pembuktian terbalik dan undang-undang perampasan harta kekayaan pejabat koruptor. Begitu juga KDM Kang Deddy Mulyadi yang pernah menjadi anggota DPRD, Wakil Bupati, Bupati Purwakarta, anggota DPR RI, kini Gubernur Jawa Barat. Transparansi atas penghasilannya sebagai pejabat, anggaran yang dikelolanya, program yang direncanakan dan dilaksanakan, kinerjanya selalu disampaikan ke publik secara terbuka dan dapat diakses melalui media publik. Seperti baru-baru ini, KDM menyampaikan secara terbuka bahwa gaji dan tunjangan selaku gubernur sebesar 8,1 juta, perjalanan dinas dari 1,5 miliar diturunkan menjadi 700 juta. Anggaran baju dinas 1 miliar dihapus jadi 0. Kendaraan dinas dari 1,4 miliar menjadi 100 juta saja. Dana operasional gubernur sebesar 21,8 miliar digunakan sepenuhnya untuk biaya warga yang sakit dan keluarganya, biaya perbaikan rumah warga yang tidak layak atau kena bencana, untuk perbaikan gedung sekolah, untuk biaya putus sekolah, perbaikan jembatan, dan perbaikan jalan. Sepenuhnya untuk rakyat. Untuk keluarganya sudah cukup dari gaji, usaha, peternakan, dan pertanian, dan dari konten YouTube. Apa yang dilakukan Ahok dan KDM sebagai politisi dan pejabat publik sejalan dengan tuntutan reformasi dan tuntutan mahasiswa, buruh, elemen rakyat lainnya. Ahok dan KDM dengan berbagai jabatan yang pernah dan sedang diemban dapat saja dengan mudah memperkaya diri, keluarga, kroni, dan handetolan. Namun itu tidak dilakukan karena cintanya pada rakyat yang dipimpinnya. Mereka ingin mengangkat harkat dan martabat rakyat sesuai dengan amanat konstitusi dan falsafah bangsa. Keadilan dan kemakmuran untuk semua. Berbeda dengan sikap, perilaku, dan tindakan para pejabat yang lain di seantero negeri dan tingkatan. Semua mengejar kekuasaan, harta sebanyak-banyaknya dari jabatan yang diembannya. Tidak memikirkan nasib rakyat yang masih miskin, terbelakang, dan bodoh. Menurut Bank Dunia, masih 68% rakyat miskin, masih 72% rakyat rendah pendidikan, dan masih 70% terbelakang. Pejabat yang gila kuasa, gila harta, tidak peduli pada rakyat, demikian. Itulah sebabnya pejabat di semua tingkatan dan bidang tidak berani melakukan transparansi. Itu pula sebab DPR tidak kunjung berani mensyahkan undang-undang perampasan
harta atau aset pejabat korupsi. Dengan tuntutan 17+8 dari mahasiswa, buruh, elemen masyarakat lainnya yang hingga kini tetap dipelototi, pejabat harus mulai melakukan transparansi ke publik, mencontoh Ahok dan KDM. Dan DPR harus segera mensahkan undang-undang perampasan aset harta pejabat koruptor. Bila tidak dilaksanakan, maka pembubaran DPR dan melengsarkan presiden dan wakil presiden adalah pilihan terbaik. Fakta menunjukkan Ahok dan KDM telah memberi teladan nyata bahwa pejabat publik bisa hidup sederhana, transparan, dan tetap berpihak kepada rakyat. Sementara itu, sebagian besar pejabat lain sibuk memperkaya diri, keluarga, dan kroni. Mereka justru membuktikan cinta kepada rakyat dengan tindakan. Inilah bukti bahwa transparansi bukan hanya mungkin, tetapi wajib dilakukan jika bangsa ini ingin keluar dari lingkaran kemiskinan, kebodohan, dan korupsi. Apa pendapat Anda? Apakah seluruh pejabat Indonesia harus diwajibkan meniru langkah transparansi Ahok dan KDM? Silakan tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Dukung terus channel independen ini dengan menekan subscribe, like, dan share agar semakin banyak rakyat yang sadar siapa pejabat yang benar-benar berpihak kepada rakyat. Sampai jumpa di video berikutnya bersama PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Salam kritis dan membangun. Terima kasih.